Salam literasi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Frederikus Mikael Sila, pendidik dari SMP 1 Padu Boarding School. Pada video kali ini saya akan berbagi praktek baik mengenai pengembangan literasi sekolah untuk pembelajaran seumur hidup. Dari tahun 2018 sampai 2021, selama periode ini saya menemukan persoalan di mana siswa kurang aktif dalam belajar, takut dalam mengemukakan pendapat, dan bahkan ada yang tidak berani memimpin doa. Selain itu, kebanyakan siswa memiliki kemampuan berpikir yang lambat dan cenderung mudah lupa terhadap penjelasan yang saya lakukan secara berulang kepada mereka. Hal ini nampak ketika menjawab ujian, hanya secara singkat dan tidak mampu menjelaskan soal-soal uraian yang membutuhkan tanggapan pribadi siswa itu sendiri. Siswa tidak mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menjawab soal-soal ujian. Pengalaman mengenai keadaan siswa semacam ini bukan hanya saya yang mengalaminya, melainkan semua guru juga mengeluhkan hal yang sama. Hal ini dikeluhkan oleh semua guru di awal tatap muka pasca pandemi COVID-19. Akar permasalahan dari semuanya ini adalah kurangnya minat baca dan menulis dalam diri siswa. Membaca dan menulis adalah bagian dari literasi yang memiliki peran penting dalam semua mata pelajaran. Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, dan memahami informasi dalam berbagai konteks kehidupan. Untuk itu, literasi di sekolah perlu ditingkatkan. Tujuan utamanya adalah agar siswa lebih banyak membaca dan menulis, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat. Pada awal tahun 2022, akhirnya saya diberikan tugas lain sebagai staf tata usaha bidang multimedia dan koordinator literasi di sekolah. Di saat itulah saya memulai usaha untuk mendorong siswa dan guru agar membiasakan diri dalam kegiatan membaca dan menulis. Dengan langkah ini diharapkan wawasan guru dan siswa dapat berkembang dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mengembangkan literasi di sekolah, saya menghadapi beberapa kendala antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat baca dan menulis dalam diri siswa. Kedua, ketersediaan buku bacaan sastra di perpustakaan yang kurang memadai. Ketiga, kurangnya pemahaman atau penataan lingkungan fisik yang kaya akan teks sehingga tidak mampu menarik minat baca siswa. Yang keempat, kurangnya strategi pembelajaran dari guru yang dapat memperkuat keterampilan literasi siswa. Kelima, beberapa guru enggan menulis dengan alasan bahwa menulis karya ilmiah bukan merupakan tugas dan tanggung jawab mereka. Walaupun demikian, telah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan pemahaman, berpikir kritis, dan kreatif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Saya bertekad untuk menanamkan budaya literasi di sekolah guna mencapai tujuan tersebut. Menyadari akan pentingnya membudayakan literasi sejak dini di lingkungan sekolah dalam menciptakan generasi muda yang kritis, kreatif, dan inovatif, maka saya melakukan beberapa strategi atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan belajar. Tahap persiapan belajar ini meliputi yang pertama, bersama sekolah mengarahkan siswa untuk membaca apapun selama 15 menit setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, membuat pohon literasi yang tidak hanya berisi informasi tentang unsur buku, tetapi juga mengajak murid untuk menulis ulasan singkat tentang buku tersebut dengan kompleksitas tulisan yang disesuaikan dengan jenjangnya. Yang ketiga adalah menciptakan mading kelas yang berfungsi untuk memuat dan memajang kreativitas siswa berupa puisi, cerpen, pantun, dan lain sebagainya. Keempat adalah menata dan melengkapi perpustakaan agar membantu menumbuhkan minat baca serta mendorong kemandirian murid dalam belajar. Yang kelima, guru juga memberikan pengalaman belajar di mana murid mencari informasi secara mandiri sehingga mereka terbiasa untuk datang ke perpustakaan. Lalu selanjutnya adalah mengadakan lomba menulis dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional seperti HUT RI, Hari Guru, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Lalu membuat sudut baca kelas yang menarik dan disusun dengan rapi. Hal ini berfungsi untuk menyimpan koleksi buku-buku guna mendorong minat baca murid. Selanjutnya adalah proses meningkatkan literasi di sekolah harus dimulai dari diri para guru, yakni dengan mengadakan lomba membuat artikel ilmiah. Dari sini para guru memahami konsep literasi dengan baik dan mengimplementasikannya sebagai strategi pembelajaran di kelas.
yang pada gilirannya akan memperkuat literasi siswa. Siswa diajak untuk menulis sastra yang dapat dimulai dengan mengekspresikan hal-hal yang paling dekat dengan diri mereka sendiri, seperti melalui pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Menulis secara bebas diperlukan untuk memulai proses kreatif penulisan, sehingga para penulis merasa bebas untuk mengekspresikan diri dan mengemukakan dan menemukan keasikan dalam menulis. Ide kreatif para siswa bisa dalam bentuk cerpen maupun puisi. Hasil kreativitas siswa yang tertuang dalam bentuk tulisan kemudian dipajang di mading kelas. Selanjutnya tulisan-tulisan tersebut diseleksi dan ditambah dengan karya-karya lain dari hasil lomba, lalu diedit untuk diterbitkan. Langkah yang kedua adalah tahap pelaksanaan proyek. Dalam meningkatkan daya pikir siswa yang kritis dan kreatif, serta meningkatkan kompetensi guru, maka saya memberikan proyek menulis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mensosialisasikan program literasi kepada siswa dan guru melalui rapat guru, pengumuman saat apel pagi, dan melalui mading kelas. Yang kedua, kemudian saya memberikan proyek menulis dengan rentang waktu 1 bulan kepada siswa untuk menyelesaikan karyanya, baik berupa puisi maupun cerpen yang telah disepakati bersama. Sedangkan proyek menulis bagi guru, kami sepakati bersama untuk menulis artikel ilmiah yang diperlombakan pada saat peringatan Hari Guru, dan jurinya berasal dari Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara. Yang ketiga, hasil tulisan siswa dan guru kemudian dinilai dan diumumkan juaranya pada saat perayaan Hari Guru. Setelah itu hasil karya siswa dan guru saya kumpulkan, lalu mulai melakukan pengeditan naskah dan layout. Lalu yang keempat, setelah proses editing dan layout, naskah dikirimkan ke penerbit. Proses pengiriman naskah ke penerbit sampai buku terbit memerlukan waktu 3 bulan untuk karya siswa dan guru. Dalam upaya meningkatkan literasi sekolah ini, akhirnya kami berhasil menerbitkan 5 buku yang terdiri dari 4 buku sastra, hasil karya siswa, dan 1 buku karya ilmiah yang ditulis oleh guru-guru. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Dan di tahun ini kami akan menerbitkan 4 antologi cerpen hasil karya siswa dan 2 buku karya ilmiah hasil karya Bapak Ibu Guru dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku, Satu Padu Boarding School masuk menjadi sekolah aktif literasi nasional sejak tahun 2021. Selain itu kami juga berhasil dan ikut memecahkan 3 rekor muri bersama Nyalanesia, yakni sebagai kontributor peluncuran buku fiksi dan non-fiksi terbanyak tahun 2021. Dan pelatihan menulis bagi guru dan siswa di sekolah terbanyak tahun 2022. Dan saya sendiri masuk 30 nominasi Adi Aca Award dari 1422 peserta akademisi menulis buku yang diselenggarakan oleh Nyalanesia sejak Januari 2022 sampai Desember 2022. Dengan adanya buku yang terbit, siswa semakin termotivasi dan antusias untuk mengabadikan karyanya dalam tulisan yang diterbitkan. Dari program literasi sekolah yang telah kami terapkan, akhirnya terlihat adanya perubahan yang signifikan menuju arah yang lebih positif. Seperti kreativitas siswa semakin meningkat, terutama dalam mengekspresikan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Nilai ujian siswa juga mengalami peningkatan. Siswa semakin berani untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka, karena mereka mulai karya dengan kosakata yang membuat mereka berani untuk berbicara dan merasa bangga karena mendapatkan pengakuan dan apresiasi atas hasil karya mereka. Selain itu, nama sekolah, siswa, dan guru penulis semakin dikenal luas berkat karya-karya siswa yang terwujud dalam bentuk buku yang diterbitkan dan adanya peningkatan pada rapor pendidikan sekolah, terutama dalam bidang literasi. Semua perubahan ini telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya literasi di sekolah sebagai salah satu bentuk pembelajaran sepanjang hayat.